Berlatar di sebuah hutan di Amerika Serikat, para pemburu melakukan pemburuan secara ilegal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan simpanse dan dijual ke tempat laboratorium. Halo boy, your captain is here. Berbeda dengan film sebelumnya, kali ini film bernuansa sejarah karena legenda mengatakan manusia adalah simpanse yang berevolusi. Untuk membuktikan kebenarannya, mari kita lihat film Rise of the Planet of the Apes tahun 2011. Let's get done baby. Sebuah laboratorium di Amerika Serikat melakukan penelitian dengan objek percobaan simpanse liar dengan menyuntikkan obat bernama ALZ-112. Data mengatakan simpanse yang sudah disuntikan obat tersebut mempunyai kecerdasan di luar rata-rata. Dibuktikan dengan menyusun menara Lukas dengan tanpa kesalahan. Ciri fisik yang dapat diketahui adalah kelopak matanya berubah menjadi hijau. Di balik semua itu ada orang bernama Mr. Lucas. Beliau adalah donatur sekaligus investor di laboratorium tersebut. Basic beliau adalah pembisnis, sehingga ketika data dan fakta berjalan dengan baik, maka langsung memberikan satu tembakan pasti, yaitu mempresentasikan kepada produsen obat dunia. I've been working on this for 5.5 years. The data is clear. But these people invest in results, not dreams. Okay. Is to move the tower from peg to peg without placing a larger block on top of a smaller block. As expected, Genesis, we call it the cure to Alzheimer's. Namun hal itu tidak berjalan mulus karena simpanse hasil percobaan bernama Mata Merah menunjukkan self-defense, mencoba bertahan diri dan menganggap semua sebagai ancaman, sehingga mengamuk ketika akan dipresentasikan. Alhasil si Mata Merah harus ditembak mati dan presentasi pun dinyatakan gagal. Mr. Lucas yang kecewa menyudahi penelitian dengan objek simpanse dan menyuruh Franklin untuk mengeksekusi mati semua simpanse di sana. In molecular development, find a way to get there before someone else does. I am begging you not to do this. Look, it will cost us. You're the chimp handler. Handle it. Namun hal mengejutkan terletak di sini. Ternyata simpanse mata cerah mengamuk bukan tanpa alasan. Dia mau melahirkan dan panik serta takut kalau orang-orang mau menyakiti bayinya. Kini tinggal satu bayi ini yang harus dieksekusi mati. Di sini Franklin tidak tega dan menyuruh Steve untuk merawatnya. Steve yang tidak mau pun terpaksa harus mau. Security, he brought me out in a second. You want me to take it home? I can't take care of a monkey. He's not a monkey, he's an ape. Di rumah ayah Steve adalah pensiunan guru piano. Namun beliau mengidap penyakit Alzheimer. Sedikit cerita, penyakit ini mempengaruhi memori dan kemampuan kognitifnya, sehingga putranya mencari seseorang untuk menjaganya ketika dia tidak di rumah. Dad? Yeah. How's he doing? Well, he has good days and bad. Good for him. Good night. 3 tahun berlalu, ayah Steve, Mr. Charles, tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Berbeda dengan Caesar, ia menunjukkan pertumbuhan kecerdasan yang cepat dan cenderung melebihi kemampuan manusia umur 8 tahun. Smart one, isn't he? What are you gonna name him? 24 words. Used to show cognitive skills that far exceed that of the son, and B, that in the absence of damaged cells that need replacing. Namun Steve khawatir terhadap kesehatan ayahnya. Tidak ada pilihan lain, dia secara diam-diam mengambil obat ALZ-112 dari laboratorium dan menyuntikannya pada ayahnya. Dan hasilnya sangat impossible. Dalam semalam ayahnya mampu untuk menguasai skill-skill lama beliau.
Saking excitednya, beliau ingin bertemu Caesar, namun Caesar tidak ada di rumah. There's nothing there. Caesar! Where's Caesar? I want to see. Kabarnya ngeluyur. Ternyata Caesar bermain di rumah tetangganya. Tetangganya yang tidak pernah mengenal Caesar kaget. Dia berpikir bertemu kera liar pada umumnya dan mencoba mengusirnya secara kasar. Untungnya Steve dan ayahnya segera datang untuk menyelamatkannya. Caesar! Daddy! Caesar! Out with you! If I see that animal anywhere near my house or my kids again, it's not dangerous. Akibat perlakuan tidak ramah tetangganya tersebut, Caesar harus pergi ke rumah sakit hewan untuk dijahit kakinya. Perkenalkan teman baru Steve bernama Caroline. Karena Caesar, Steve mendapat kekasih. Thank you Caesar. He likes you. Don't worry. Okay. What's she say? I think you're being very modest. He's pretty amazing. A large, powerful animal. Come here. Merasa Caesar di rumah tidak aman lagi, Steve dan Caroline memutuskan membawa Caesar ke rumah baru, yaitu hutan Redwood. Redwoods! He's asking your permission. It's a supplicating gesture. Go higher! 5 tahun berlalu, Caesar yang sudah besar pun untuk pertama kali diajak pulang ke rumah. Di jalan, Caesar digonggongi anjing. Dia pun tersinggung dan balik menggonggonginya. Caesar! Di situ Caesar sadar bahwa dia adalah hewan peliharaan, bukan anak dari Steve. Akhirnya Steve klarifikasi dan membawa Caesar ke tempat dia dilahirkan dan di mana asal muasal kecerdasan yang dia dapat. Let's go. You okay, pal? Caesar, this is where I work. My mother's dead. That's why you're so smart. Semakin hari penyakit Mr. Charles semakin parah. Sampai suatu hari beliau berani menaiki mobil orang lain dan merusaknya. Tetangganya yang kaget mobilnya dirusakkan menyidanginya di tempat. Caesar yang masih labil saat itu langsung main pukul saja. Get out of that car! What the hell are you doing? Get out of that! Look at the two of you! Akibat main hakim sendiri, Caesar ditangkap dan dimasukkan ke penangkaran hewan selama 3 bulan. Take that thing off of him! We take that thing off of him! Look! Trust me. Come on. Get used to the place. We have to go. Di sini Steve merasa sedih karena ia tidak bisa kehilangan ayahnya dan Caesar secara bersamaan. Hal ini membuat Steve meminta agar Mr. Lucas untuk melakukan percobaan ulang kepada si Panzer. Mr. Lucas yang trauma hal buruk akan menguras kantongnya seperti dulu pun menolaknya. Steve yang tidak kehabisan ide, ia pun menceritakan bahwa obat ALZ-112 pernah ia suntikan kepada ayahnya. Dan itu work. Namun, obat itu memiliki kelemahan, yaitu mengandung virus berbahaya. Dirasa obat ALZ-112 akan menguntungkannya, Mr. Lucas pun menyetujuinya. I'll give you whatever you need. Absolutely. Percobaan pertama pun dimulai. Steve menamai obatnya dengan nama ALZ-113 dan menyuntikannya pada si Panzer bernama Koba. Koba yang sudah terbiasa bagaikan tiada hari tanpa jadi bahan percobaan pun terlihat tenang. Namun kali ini berbeda. Koba sempat kaget, mungkin dokternya main coblos sendiri, dan kagetnya menular pada salah satu staf di situ, yang membuat staf tersebut terpapar obat ALZ-113. Kabar bahagianya bahwa obat ALZ-113 berhasil pada Koba.
Koba menunjukkan kecerdasan yang instan, tak tertinggal kabar sedihnya, yaitu ayah Steve menghembuskan nafas terakhirnya karena sudah tidak kuat dengan virus tersebut. Sementara itu, Caesar di penangkaran mengalami tindak kekerasan. Bukan, tapi lebih tepatnya hukum alam, di mana yang terkuat akan menjadi raja, membuatnya jatuh dalam pertempuran dan akhirnya kalah. Beberapa hari kemudian, Steve mengunjungi Caesar. Caesar marah karena Steve tidak bisa membawanya pulang. Untuk meluapkan kemarahannya, Caesar membuat rencana kabur dari sana. Beruntung ia mendapatkan pisau dari pengunjung ilegal yang memudahkan untuk membuka pintu. Setelah bisa keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan gorila. Fungsi gorila adalah untuk menaklukkan pimpinan simpanse. Tidak berhenti di situ, ini Marin. Ia satu-satunya orang hutan yang bisa bahasa simpanse. Ia berkata simpanse itu bodoh dan suka berkelahi. Saat itu juga Caesar sadar dan mengambil obat ALZ 113 yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan simpanse. Saat fajar, ia merencanakan kabur bersama kawanannya. Dimulai dengan membebaskan simpanse di laboratorium. Kemudian kebun binatang, dan dilanjutkan menuju hutan redwood. Good to go, sir. All right, as soon as they reach you, push north. If you come home, I'll protect you. Caesar is home. Tamat. Wah, syukur yo iso mari iki wis sesasi rumah saku lek nggara video kok ora mari-mari jane nyapo ngono. Tapi yo wis bersyukur cah lek kalian wis nungguni videoku. Dan pastikan iki sesuk enek sing part keloro, sing film keloro. Dadi dinteni wae yo. Janau bersyukur sesasi, bayangno. Aku dhewe ra kuat garap sesasi lho. Mumet cekut-cekut dian, tapi ya wis balah gawe awakmu kabeh ya to. Oke, siap. Lanjut. Hell are you?